Halo, pada video ini saya akan menjawab pertanyaan terkait perjanjian pengikatan jual beli yang ditanyakan oleh seseorang melalui pesan WhatsApp. Mari kita simak pertanyaannya. Oke, jadi itu pertanyaannya ya. Dapat saya asumsikan bahwa PPJB yang Anda maksud adalah merupakan singkatan dari perjanjian pengikatan jual beli. PPJB sendiri memang adalah istilah yang umum dikenal dalam proses jual beli tanah atau bangunan rumah. Namun sayangnya PPJB tidak diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan terkait mengenai pertanahan. Tetapi perlu Anda ketahui ada peraturan yang mengistilahkan PPJB dengan nama Perjanjian Pendahuluan Jual Beli sebelum dilaksanakannya akta jual beli, yaitu terdapat dalam pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Mari kita perhatikan pasal 22 ayat 3 tersebut. Jadi di dalam pasal 22 ayat 3 disebutkan di sana bahwa rumah tunggal dan atau rumah deret yang masih dalam tahap proses pembangunan perumahan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelasnya di sana ada kalimat sistem perjanjian pendahuluan jual beli. Jadi dalam pasal perjanjian pendahuluan jual beli yang dimaksud dalam prakteknya sesungguhnya disebut dengan perjanjian pengikatan jual beli atau disingkat PPJB. Dengan ketentuan itu maka PPJB dapat diartikan sebagai kesepakatan awal atau dapat berupa perjanjian pendahuluan antara calon penjual dengan calon pembeli atas suatu benda. Pada umumnya yang menjadi objek adalah benda tidak bergerak, termasuk tanah dan rumah. Adapun tujuannya adalah untuk mengikat calon penjual agar pada saat yang telah diperjanjikan itu ia akan menjual benda atau hak miliknya kepada calon pembeli. Dan pada saat yang sama perjanjian tersebut juga mengikat calon pembeli untuk membeli benda atau hak milik calon penjual sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Perlu diingat bahwa PPJB sifatnya hanya sementara. Jadi PPJB sifatnya hanya sementara ya. Jadi nanti ketika akta jual beli sudah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka otomatis PPJB yang sudah ada sebelumnya itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Oh ya, saya ingin sampaikan bahwa perjanjian pengikatan jual beli ini hanya dibuat dalam dua keadaan. Apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama, berbentuk PPJB belum lunas. Dan yang kedua, berbentuk PPJB lunas. Saya ulangi ya. Yang pertama, berbentuk PPJB belum lunas. Dan kedua, berbentuk PPJB lunas. Jadi ada PPJB belum lunas dan ada PPJB lunas. Adapun PPJB belum lunas dibuat apabila proses pembayarannya disepakati dengan cara mengangsur atau mencicil. Jika nanti pembayaran yang dilakukan secara mengangsur atau mencicil tersebut sudah selesai dan lunas, maka pihak-pihak tersebut sudah bisa membuat akta jual beli sesuai dengan kesepakatan. Berbeda halnya dengan PPJB lunas. Kalau PPJB lunas itu dibuat untuk proses pembayaran yang dilakukan secara lunas. Tetapi tetap belum dapat dilaksanakan pembuatan akta jual belinya karena masih ada proses yang belum selesai. Misalnya saya contohkan masih sedang dalam proses pemecahan sertifikat atau mungkin masih sedang dalam proses penggabungan. Oke, ngerti ya? Jadi perbedaannya terletak pada proses pembayarannya itu. Untuk PPJB belum lunas, si pembeli melakukan pembayaran secara mencicil, tetapi dibayar lunas
baru kemudian dibuatkan akta jual belinya. Oke, sementara PPJB lunas, si pembeli melakukan pembayaran secara lunas. Namun karena ada hal-hal tertentu yang harus menunggu proses selesai, maka belum dapat dibuat akta jual belinya sampai nanti proses tersebut sudah selesai dan kemudian bisa dibuatkan akta jual belinya. Apakah dengan adanya PPJB maka sudah terjadi peralihan hak? Untuk menjawabnya, mari kita lihat dahulu dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pada pasal ini dikatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum, pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jelas ya bahwa peralihan hak atas tanah termasuk proses jual beli dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. PPAT yang dimaksud di sini adalah pejabat pembuat akta tanah, yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Jadi dalam ketentuan yang terkait maupun dalam praktiknya, akta yang disebut tadi yang diakui secara tegas sebagai bukti peralihan hak atas tanah melalui jual beli adalah akta jual beli atau disingkat AJB. Jadi jelas bahwa PPJB tidak mengakibatkan peralihan hak. Peralihan hak dianggap terjadi apabila para pihak sudah membuat dan menandatangani akta jual belinya. Seperti telah saya jelaskan tadi, umumnya PPJB dibuat dalam situasi tertentu yang membuat tanah atau bangunan yang akan menjadi objek jual beli belum dapat dialihkan seketika itu juga. Karena misalnya dapat saya contohkan masih dalam proses pemecahan sertifikat atau masih sedang dalam proses penggabungan atau karena tanahnya masih dalam agunan seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan tadi ya. Yang jelas PPJB adalah bukan sebuah keharusan, namun dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bahkan jika tidak ada hal-hal yang menghambat dilakukannya proses AJB, maka PPJB itu sesungguhnya tidak perlu dibuat. Tadi sudah dijelaskan bahwa PPJB adalah tidak mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan. Namun coba Anda perhatikan dan baca dalam lampiran surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Di dalam SEMA ini ada sesuatu yang berbeda ya dari ketentuan lainnya. Dalam ketentuan ini dikatakan bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan PPJB secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikat baik. Oke, jadi SEMA tersebut menurut saya sangat bertolak belakang dengan ketentuan terkait atau di dalam prakteknya. Dapat saya contohkan misalnya bahwa objek PPJB itu sendiri ternyata tidak dapat dibebani hak tanggungan. Bahkan PPJB juga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan balik nama atau perubahan data. Sekarang kita lihat dan bandingkan dengan pasal 95 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Pertanahan nomor 3 tahun 1997. Pada pasal ini dikatakan bahwa akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah akta jual beli, kemudian B akta tukar menukar, C akta hibah, dan seterusnya. Jadi dari ketentuan pasal tersebut maka jelas akta jual beli atau AJB merupakan salah satu akta tanah yang dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Pemecahan bidang tanah yang merupakan salah satu bentuk perubahan data fisik
dan juga termasuk di dalamnya membalikkan nama penjual, nama pemilik baru, atau pemilik atau istilahnya balik nama sertifikat. Jadi yang secara tegas diakui sebagai bukti peralihan hak atas tanah melalui jual beli adalah akta jual beli. Dan dengan dasar itu, dengan akta jual beli itu maka bisa diterbitkan sertifikat atau dibalik namakan menjadi atas nama Anda. Artinya begini, apabila surat sertifikat sudah menjadi atas nama Anda, maka secara hukum Anda juga berhak untuk menjual atau mengalihkannya kepada orang lain. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa jual beli yang masih diikat dalam bentuk PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli itu belum bisa dijadikan dasar peralihan hak, ataupun objeknya yang masih diikat dalam PPJB belum bisa untuk dijual lagi oleh pembeli kepada pihak lain. Oke ya. Jadi itulah lebih kurang jawaban untuk pertanyaan yang Anda ajukan tadi. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat Anda.